Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Silakan Pak Anton untuk share screen. Oke, untuk materi saya ini mengenai the overview of environmental health problems in the riverbank community. Sebelum saya banyak menyampaikan, menjelaskan, saya pengen tanya, di Malaysia ada sungai juga? Ada ya? Banyak pemukiman juga di pinggiran sungai? Ada nggak rumah-rumah di pinggiran sungai? Ada juga? Oh, oke. Jadi di sini saya akan menyampaikan gambaran kesehatan lingkungan pada masyarakat bantaran sungai khususnya di Kalimantan. Ya, nah mungkin nanti kita bisa sharing di Malaysia seperti apa? Apakah sama? Apakah berbeda seperti itu? Baik, lanjut Pak Anton. Oke. Nah, kita tahu bahwa dunia ini banyak airnya ya. Jadi sebagian besar itu merupakan banyak dari lautan, sungai dan sebagainya. Dan di Kalimantan sendiri maupun di Indonesia itu banyak sekali sungai-sungai yang besar dan panjang. Dan salah satunya adalah Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Nah, budaya membangun rumah di pinggiran sungai mengakibatkan pencemaran pada sungai serta menghasilkan berbagai permasalahan sanitasi lingkungan pada pemukiman di bantaran sungai. Nah, kalau di sini itu masyarakat di pinggiran sungai memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci, bahkan untuk buang hajat seperti itu. Seperti itu, pahami? Oh, tidak banyak seperti itu. Nah, mungkin kita bahas banyak belajar nih dari pemerintah Malaysia bagaimana kebijakannya sehingga mampu mengendalikan perilaku masyarakat di pinggiran sungai. Nah, sebagian besar pemukiman yang ada di pinggiran sungai itu memiliki konstruksi bangunan yang dindingnya terbuat dari kayu, lantainya dari semen, atau ada juga yang kayu dan atapnya dari seng dan asbes. Nah, ini mengakibatkan bahwa apabila di bawah merupakan air, ya, ini akan meningkatkan kelembapan udara pada malam hari. Nah, pada siang hari akan jauh terasa lebih panas. Dan inilah yang membuat tentunya akan memberikan dampak pada kesehatan. Ya. Nah, lanjut Pak Anton. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 91 tentang sungai, pada pasal 26 menyebutkan bahwa mendirikan, mengubah dan membongkar bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Nah, jadi bisa disimpulkan, boleh membangun rumah di pinggiran sungai, itu boleh. Tapi harus ada izin dari pemerintah. Karena membangun rumah di pinggiran sungai itu berbeda halnya dengan yang di darat. Akan merasa, contohnya seperti ini, akan merasa kesulitan pada pembangunan jamban. Karena kalau misalnya di daratan, ketika ada jamban, akan mudah saja dibuat septic tanknya di tanah. Namun kalau di pinggiran sungai seperti apa? Bagaimana? Nah, inilah yang menjadi kesulitan pada masyarakat di pinggiran sungai. Nah, pada pasal 27 peraturan pemerintah nomor 35 ini menyebutkan bahwa warga dilarang mencemari lingkungan sungai seperti dilarang membuang benda-benda, bahan padat, cair yang berupa limbah ke dalam maupun ke sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air. Nah, namun kebiasaan masyarakat di mana ada air itu memudahkan segala aktivitas yang membutuhkan air. Seperti mandi, cuci, kakus, dan pembuangan limbah. Jadi praktis kan, dari buang hanyut, dah selesai nggak kelihatan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Lanjut. Nah, sehingga kalau saya simpulkan bahwa permasalahan kesehatan di bantaran sungai itu ada 3 aspek. Yang pertama sanitasi lingkungan, perilaku PHBS, dan satu lagi yaitu peti, penambangan emas tanpa izin. Dan ini untuk di Kalimantan sendiri sudah marak dan efeknya sudah sangat dirasakan. Oke, lanjut Pak Anton.
Nah, ini saya mencoba melihat hasil penelitian yang ada di Kota Palembang. Ya, kalau Anda bisa melihat peta di sana yang berwarna merah itu adalah kondisi jamban yang tidak memenuhi syarat di pinggiran Sungai Musi. Itu hampir rata, hampir semuanya berwarna merah. Ini hasil penelitian yang saya kutip di jurnal ya. Dan rata-rata yang tidak memenuhi syarat jambannya seperti, kalau orang Jawa tuh nyebutnya empang biasanya. Kalau kita jamban cemplung, nggak tahu kalau di Malaysia nyebutnya jamban apa. Jamban. Oke, baik, lanjut Pak Anton. Nah, dari penelitian tersebut ternyata 96,7% kondisi jamban tidak memenuhi syarat di pinggiran Sungai Musi. Nah, kalau yang di Sungai Kapuas kemarin saya lihat hasil penelitiannya itu mencapai 40-an lebih, itu yang tidak memenuhi syarat. Nah, lantai jambannya sebagian besar tidak kedap air, yaitu dari papan dan sedikit menggunakan lantai semen. Akibatnya apa? Kalau udah banjir, meluap, nah pasti rumahnya akan mudah sekali masuk air. Dan masyarakat cenderung membuang kotoran tinja langsung ke sungai melalui lubang yang dibuat pada jamban. Ya, seperti jamban foto tadi ya. Nah, apabila terjadi banjir, maka jamban akan tergenang. Anda bayangkan kalau ada banjir, jamban tergenang, dan bagaimana juga dengan limbahnya, fesesnya. Ya, pastinya itu akan juga warawiri gitu. Warawiri, dan ini akan menimbulkan terjadi pencemaran khususnya E. coli. Escherichia coli yang mana kita tahu ini penyebab penyakit apa? Diare. Oke. Dan tentunya tidak hanya E. coli, juga penyakit-penyakit saluran pencernaan lainnya seperti kolera, disentri, dan juga penyakit kulit atau dermatitis. Oke, lanjut. Nah, untuk sumber air minum di masyarakat di bantaran sungai, itu kalau penelitian yang dilakukan di Sungai Kapuas ya, untuk masyarakat pinggiran Sungai Kapuas, itu 85% adalah menggunakan penadaan air hujan. Nah, kalau di sini di Pontianak, Kalimantan Barat, itu masih banyak yang sumber air minumnya adalah dari air hujan. Nah, mungkin akan berbeda di Malaysia, karena kalau di Jawa sekalipun itu menggunakan air PDAM biasanya kan, bersumur, air hujan tidak digunakan. Nah, alhamdulillahnya masih terkontrol polusi udara di Pontianak. Saya rasa kalau untuk di Jawa yang polusi udara yang sudah cukup tinggi itu sudah tidak bisa di penggunaan penada air hujan ya. Dan 20% adalah air galon dan 3%. Nah, ini yang menarik bahwa ada yang masih berpikir bahwa air hujan yang turun dari langit itu kualitasnya baik dan bisa langsung dikonsumsi. Nah, artinya apa? Artinya masih perlu dilakukan edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat, karena memang umumnya yang tinggal di masyarakat pinggiran sungai, kalau kita bisa lihat dari konstruksi rumahnya, mereka adalah faktor ekonominya menengah sampai menengah ekonomi ke bawah, dan biasanya pendidikannya juga tidak tinggi, ya. Paling tinggi biasanya adalah SMA, dan bahkan sebagian besar itu banyak yang SMP. Nah, inilah PR kita sebagai orang SKM ya, sebagai SKM, calon-calon SKM di sini, apalagi sama aja ya, mau PKIP, mau Kesling, semuanya kita punya peran ya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, apalagi yang ada di pinggiran sungai. Oke, lanjut. Oke. Kemudian untuk aspek sumber air bersih. Nah, karena mereka tinggal di pinggiran sungai, otomatis banyak yang menggunakan air Sungai Kapuas. Padahal menurut Permenkes nomor 32, air bersih yang bisa digunakan adalah air yang harusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak keruh. Tapi faktanya kalau kita lihat dari foto ini saja, airnya sudah berwarna coklat. Dari warna aja coklat. Belum ceritanya pencemaran biologi dari jamban, E. coli. Sedangkan kalau Anda bisa lihat, itu ada ibu dan anak lagi mandi dan ibunya lagi gosok gigi. Nah, sampingnya jamban. Nah, waduh, ya. Nah, artinya ya kita harus
ambil peran di sini, adik-adik semuanya, ya. Kita harus ambil peran di sini, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa kebiasaan ini tidak bisa diteruskan. Kita harus bantu pemerintah agar bisa menyadarkan masyarakat. Saya rasa kita bisa melakukan perubahan bersama-sama. Karena dari masyarakat untuk masyarakat ya, dan oleh masyarakat, insya Allah itu yang berkelanjutan. Lanjut Pak Anton. Nah, sumber air bersih tersebut ya, jadi air sungai, contohnya air sungai Kapuas itu memiliki karakteristik yang coklat tadi ya, coklat, berwarna, bahkan kadang juga ada berbau. Dan pencemaran ini juga disertai dengan pencemaran biologi, yaitu pencemaran bakteri Escherichia coli. Oke, silakan Fahmi dan Fahim. Ada yang mau nganter, yang cewek? Nggak perlu. Om, aman. Besok hari Jumat ya. Besok kita praktikum vektor, insya Allah. Thank you. Dadah Fahmi. Ya, dia pergi gitu ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut Pak Anton. Oke, kemudian saluran pembuangan air limbah. Nah, untuk saluran pembuangan air limbah aspal, ini sebenarnya sudah diatur ya, nomor Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, yang meliputi alirannya aspal itu baik yang bersumber dari kamar mandi maupun dari cuci piring dan sebagainya itu harus lancar, aliran lancar, tidak menimbulkan bau, tidak menjadi tempat perlindungan kotor. Saluran pipa pembuangan air limbahnya harus tertutup. Tapi faktanya kalau di pinggiran sungai udah dilepas begitu aja, ya kan? Ini fotonya real ya. Jadi saya kemarin minta tolong sama anak-anak casting semester 7 untuk foto, dan ini kita bisa lihat dan kita bisa lihat banyaknya sampah-sampah yang ada di samping rumah. Dan lanjut Pak Anton. Dan air limbah yang dibuang ke sungai tersebut tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu akan menyebabkan ekosistem sungai menjadi rusak dan bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia karena tercemar kandungan deterjen dari bekas air cucian tadi. Betul, Rifki? Nah, karena deterjen salah satunya mengandung fosfat dan itu akan mengundang timbulnya atau tumbuhnya tanaman-tanaman air seperti ini. Seperti yang foto yang sebelumnya tadi. Ya, makanya dulu saya ingat sekali kalau Sungai Jawi itu zaman saya kecil itu penuh dengan kangkung, penuh dengan jengger ya. Tanaman air itu, dan alhamdulillah sekarang seiring sudah minimnya orang mencuci di Sungai Jawi, itu sudah sungai kita sudah bersih dari tanaman-tanaman air ya. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibat yang lain adalah biota air akan mati dan zat-zat polutan seperti fosfat yang terkandung dalam deterjen akan menjadi sumber penyakit seperti kolera dan disentri. Nah, karena tadi aktivitas dari masyarakat yang menggosok gigi, mencuci piring dengan air yang tercemar, ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Oke, lanjut Pak Anton. Nah, kemudian aspek perilaku. Perilaku membuang sampah sembarangan. Nah, jadi ini memang nyata untuk masyarakat di pinggiran sungai. Bahwa 31% warga itu membuang sampah ke sungai. Alasannya membuang sampah langsung ke sungai dikarenakan lebih praktis dan dapat langsung hanyut dan tidak terlihat lagi. Selesai gitu. Padahal itu
malah merupakan awal dari suatu masalah. Masalah tidak hanya pada dirinya, tapi untuk masyarakat luas. Karena kalau kita lihat kayak Pontianak mudah sekali banjir, ya air sungai meluap. Ini salah satunya karena pembuangan sampah. Nah, padahal untuk PP nomor 35 itu sudah jelas bahwa mengatur dan melarang pembuangan sampah ke sungai. Tapi ya kembali lagi masyarakat tetap saja tidak mengindahkan hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini perilaku PHBS. Perilaku air besar sembarangan, BABS ya. Nah, ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Ini judulnya ada jamban, tapi ini bukan jamban yang memenuhi syarat, tapi ini jamban yang tidak memenuhi syarat. Sampai kepalanya aja masih ada. Dan ini mengindikasi kenapa kepalanya masih ada. Dia sudah terbiasa, nggak ada malunya lagi. Kan itu. Kalau malu pasti tertutup. Mungkin enak lagi sambil ngobrol mungkin ya sama temannya di sana gitu. Nah ini yang harus kita berubah ya, harus kita lakukan perubahan dan saya yakin dengan seiring kita memberikan edukasi, promosi kesehatan, peningkatan kesadaran, peningkatan pengetahuan, mereka pelan-pelan akan mau berubah ya. Nah, oke, lanjut Pak Anton. Nah, ini hasil observasi rumah sehat di pinggiran Sungai Kapuas ini yang dilakukan oleh Bu Marleniwati dan kawan-kawan di tahun 2022. Kita lihat bahwa di pinggiran Sungai Kapuas itu 42,5%-nya tempat sampahnya tidak tertutup. Terbuka di mana? Di samping jendela. Artinya dia tidak punya bak sampah, dibuang langsung ke sungai. Oke. Kemudian pembuangan air limbah rumah tangga itu 98,8% tidak memenuhi syarat. Ya tadi buang langsung ke sungai. Ini fakta ya. Ini penelitian dilakukan oleh Bu Marlen dan kawan-kawan. Kemudian jenis lantainya itu memang banyak yang tidak memenuhi syarat, itu dari kayu yang ada pastinya kayu itu tidak semuanya rapat ya. Itu akan memudahkan menaikkan kelembapan udara dan pernah juga ada penelitian dari mahasiswa kita yang ini akan memicu terjadinya penyakit-penyakit seperti bronkitis. Oke, lanjut. Kemudian los ventilasi belum Pak Anton, kembali Pak Anton. Kemudian los ventilasi juga demikian, itu 36,5% tidak memenuhi syarat. Padahal los ventilasi ini kita sangat berperan penting ya dari rumah sehat, karena salah satu fungsi dari ventilasi adalah membantu sirkulasi udara. Ya, kuman-kuman yang ada di udara, kemudian segala pencemaran indoor air pollution yang ada di udara itu akan terbantukan dengan ada sirkulasi udara yang baik. Nah, kalau ventilasinya tidak memenuhi syarat, nah ini akan memperparah keadaan di pinggiran sungai. Kemudian ada suhu. Nah, suhunya itu 72,9% tidak memenuhi syarat. Karena memang suhunya itu panas, ditambah lagi ventilasinya tidak ada misalnya, udah pas tambah panas. Kemudian kelembapannya juga 41,2% tidak memenuhi syarat. Karena kelembapan itu kan standarnya 40 hingga 70%. Nah, kemarin ini kelembapannya bisa cukup tinggi. Nah, kemudian pencahayaan nih 44,7%. Pencahayaan alami itu tidak memenuhi syarat. Di bawah 60 lux. Akibatnya apa? Apa fungsi pencahayaan pada rumah? Pencahayaan alami ya, bukan lampu. Apa fungsinya? Ada yang tahu? Untuk membunuh kuman yang ada di udara. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi kayak seperti Mycobacterium tuberculosis di udara itu akan mudah mati apabila masuk pencahayaan alami. Tapi faktanya kebanyakan jendela itu banyak ditutup dengan koran biar tidak silau. Istilahnya itu horden permanen dengan koran. Itu yang terjadi. Kadang juga ada tertutup dengan rumah sebelahnya sehingga pencahayaan tidak masuk. Nah, inilah makanya juga angka penyakit yang terkait dengan saluran pernapasan cukup tinggi juga pada masyarakat pinggiran sungai. Kemudian yang terakhir adalah kepadatan hunian. 25,9% itu tidak memenuhi syarat. Artinya banyak masyarakat di pinggiran sungai itu yang tinggalnya padat.
lebih dari 8 meter persegi per orang. Sehingga ini mengakibatkan mudahnya transmisi penyakit. Satu aja bersin, hacim, nanti akan mudah menyebarlah kuman-kuman bakteri tersebut melalui udara. Nah, sehingga mudah sekali terinfeksi ya, terjangkit kalau bahasa Melayunya, terjangkit dari teman-teman yang lain, dari orang yang ada dalam rumah. Dimana kita tahu seperti bagi campak, cacar, apalagi kalau kemarin zaman-zamannya COVID, ya kan? Zaman COVID kita suruh jaga jarak 10 meter. Kalau rumahnya kecil, yang tinggal ada sampai 10 orang, bagaimana kita menjaga jarak? Makanya mudah sekali terjangkit penyakit. Oke, lanjut Pak Anton. Nah, ini adalah dampak. Bagaimana dampak kesehatan? Nah, ini saya mengambil profil dari Tambelan Sampit, di mana Puskesmas Tambelan Sampit ini sebagian besarnya juga membina rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2020 itu ada 98,7% kasus diare. Dan alhamdulillah untuk yang dewasa ini ya, untuk semua umur itu menurun menjadi 13,36. Namun pada balita ini yang kita lihat pada tahun 2020 itu 54,7% balita di pinggiran sungai itu mengalami diare. Dan tahun 2021 97,1 yang mengalami diare. Miris kan? Berarti yang tidak kena itu cuma 2,9. Nah, ini PR kita nih bersama. Karena fokus dari seorang SKM adalah promotif dan preventif. Bagaimana kita bisa mencegah ya? Kalau pada balita seperti ini akan sangat beresiko untuk terjadinya sesuatu yang fatal. Karena bisa dehidrasi, kalau nggak cepat bisa meninggal. Nah, makanya hal ini merupakan sesuatu hal yang urgent sekali. Oke, lanjut Pak Anton. ISPA. Apa ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Mas atas akut ya, bukan atas. Oke. Nah, jadi kasus ISPA itu 152 kasus di tahun 2020, meningkat drastis di tahun 2021 yaitu sampai 501 kasus. Dan notabene-nya umumnya banyak yang terkena adalah balita juga. Makanya balita sebagai populasi yang beresiko itu sangat rentan ya terkena penyakit. Makanya salah satunya indikator rumah sehat itu harus benar-benar terjaga agar dia tidak mudah terserang penyakit. Lanjut Pak Anton. Nah, yang lagi ngetren sekarang bagaimana Bu dengan stunting? Ngefek enggak sih Bu? Ternyata ngefek banget malah. Ini penelitian Bu Marleni dan kawan-kawan menyebutkan stunting tahun 2021 di pinggiran sungai itu terjadi pada balita itu ada 256 kasus. Angka yang cukup tinggi ya. Dan semoga 2023 ini sudah turun. Ya, dari mana kok bisa stunting Bu? Salah satunya penyakit infeksi yang sering diderita oleh balita tadi. Kok balitanya sering sakit, kok udah sakit kan enggak mau makan pastinya. Salah satunya itu. Belum lagi ada kerusakan metabolisme tubuhnya terganggu dan itu menyebabkan gizinya tidak dapat terserap dengan baik dan akhirnya anak itu menjadi stunting. Itu ceritanya kalau anaknya bayi. Belum lagi ceritanya kalau ibunya yang lagi hamil, terkena diare, terkena ISPA mungkin, terkena penyakit yang lainnya. Nah, ini pastinya akan mengefek pada anak-anak balita, anak-anak bayi. Oke, lanjut. Nah, selain faktor rumah sehat yang menjadi permasalahan di pinggiran sungai, permasalahan lain adalah peti, pendambangan emas tanpa izin. Nah, pendambangan emas tanpa izin ini dilakukan oleh masyarakat baik di wilayah aliran Sungai Kapuas maupun di wilayah daratan. Jadi dia itu penambang emas itu banyak melakukan penambangan baik di daratan maupun di sungai. Nah, penambangan peti atau penambangan emas tanpa izin ini sering melibatkan penggalian di dasar sungai yang dapat menghancurkan habitat alami dan tempat berkembang biak organisme air
termasuk ikan dan makhluk hidup air lainnya. Nah, kalau dasar sungai itu sudah diganggu, pastinya ekosistemnya juga akan terganggu. Nah, kalau ekosistem terganggu, pastinya biasanya akan menimbulkan kekeruhan. Karena di dasar sungainya sudah digali untuk mencari emas tadi. Nah, umumnya penambangan emas tanpa izin ini menggunakan merkuri dalam proses pemisahan emas dengan kotoran dan lumpur-lumpur lainnya. Nah, penggunaan merkuri inilah yang menjadi salah satu masalah yang berat yang harus segera diselesaikan. Nah, merkuri yang telah digunakan dibuang ke sungai sehingga terjadi pencemaran, dan pencemaran ini dapat merusak ekosistem air, mempengaruhi air dan menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Ini kalau misalnya kalian pernah naik pesawat dari Pontianak Sintang, itu akan kelihatan yang putih-putih. Nah, itu adalah penambangan emas tanpa izin. Dari singkatan aja penambangan emas tanpa izin, itu udah pasti ilegal karena tanpa izin tadi. Karena tanpa izin tidak terkontrol, makanya kerusakan lingkungan pun marak terjadi diakibatkan oleh peti ini. Anehnya hal ini tidak selesai sampai sekarang, masih banyak. Nah, itu menjadi PR pemerintah. Mengapa tidak bisa mengatasi peti ini? Nah, itu ya. Oke. Paling kalau misalnya kita tidak bisa ke ranah hukum ya, kita hanya bisa menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas tersebut hal yang menimbulkan resiko, baik risiko lingkungan maupun risiko bagi kesehatan. Karena yang merasakannya nanti tidak hanya para penambang, tapi masyarakat di sekitar juga akan ikut merasakan akibat dari pencemaran merkuri tersebut. Oke, lanjut Pak Anton. Nah, ini masyarakat penambang melakukan pemisahan emas dengan kotoran dengan melakukan pemanasan dengan menggunakan merkuri. Jadi proses amalgasi kalau saya itu ya istilahnya. Nah, jadi karena merkuri ini adalah logam berat yang dapat berbentuk cair, maka dia akan mudah menguap. Nah, kalau kita lihat dari aspek ketiganya, kalau misalnya si pekerja itu tidak menggunakan APD, itu akan ya terhirup dengan merkurinya. Ya, pernah mahasiswa Kesling pernah meneliti keberadaan merkuri pada rambut pekerja penambang emas itu memang rata-rata sudah terdapat kandungan merkuri di rambut mereka karena mereka sangat dekat ya terpapar dengan merkuri tersebut hari-harinya kan. Ya. Kemudian apalagi kalau misalnya udah masa kerjanya sudah lama kerjanya satu hari misalnya 4 jam terkontak sama merkuri. Nah, Anda bayangkan kalau masa kerjanya 10 tahun sudah sebanyak apa yang sudah terpapar pada dirinya. Oke, saat terjadi merkuri terbang ke atas dan merkuri dibawa oleh awan dan tersebar dan dia ini akan turun bersama hujan. Oke, lanjut. Oke, baik. Lanjut. Nah, dampak kesehatan dari peti ini. Nah, hasil penelitian yang dilakukan Badan Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup BPPLH 2016 diketahui bahwa Sungai Kapuas yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu hingga Pontianak sudah tercemar merkuri. Nah, jadi kalau dulu namanya BPPLH, sekarang sudah ganti nama, udah berpisah. Kalau lingkungan hidup namanya Dinas Lingkungan Hidup kalau sekarang. Nah, itu sudah pernah meneliti bahwa ternyata di Sungai Kapuas, sungai kebanggaan kita itu sudah ada penemuan merkurinya. Nah, ini berarti harus kita waspadai. Khawatir apa? Dengan aktivitas tadi MCK di sungai, itu khawatirnya akan masuklah dia ke dalam tubuh manusia. Yang lebih rentan adalah yang balita. Yang namanya anak-anak berenang ya. Siapa yang pandai berenang? Pandai berenang? Pandai, alhamdulillah. Pernah terminum enggak waktu berenang? Sering malah kan. Nah, kalau misalnya ada merkuri bisa masuk berarti ke dalam tubuh. Itu kalau yang langsung, belum lagi yang terikut dengan aktivitas yang lainnya ya, gosok gigi dan sebagainya. Nah, kemudian masuknya merkuri ke dalam tubuh karena organ target dari merkuri adalah sel syaraf. Makanya kalau orang kena merkuri itu selain dia akan mengefek pada ginjal dan otak, dia akan merusak sistem syaraf. Yang biasa
yang dikenal dengan istilah sindrom Minamata. Nah, karena memang Merkuri ini pernah menjadi suatu kejadian luar biasa di Jepang. Di Jepang, di Teluk Buyat, nah itu suatu pulau yang banyak menambang emas tanpa izinnya, ditambah lagi ada pabrik Merkuri, perusahaan yang menggunakan Merkuri untuk menambang emas. Jadi terjadilah, karena belum tahu efek Merkurinya itu bisa berbahaya, maka terjadilah kejadian luar biasa di mana banyak masyarakat yang mengalami seperti tremor yang tidak henti-hentinya. Ya, tremor itu kayak gini-gini terus, tangannya gini terus. Begitu pula dengan ikan. Nah, makanya kalau Merkuri sudah terserap ke sungai, dia akan berat ke dasar air. Ketika di dasar air, dia akan misalnya dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh manusia. Nah, ini tetap akan terjadi paparan juga bagi manusianya melalui biota yang ada di laut. Nah, kita kan tidak bisa tahu, oh ini ikannya ada Merkuri kan, tidak bisa lihat kan? Kita langsung makan aja. Nah, inilah harus kita perhatikan. Apalagi salah satunya Merkuri ini memang logam berat, dan kalau kita lihat hewan kepah itu, hewan kerang-kerangan seperti kepah itu sangat bagus untuk menyerap logam berat. Nah, dilemanya apa? Dilemanya bagi pecinta kerang-kerangan, khawatirnya kalau kerang itu berasal dari sungai tercemar Merkuri, berarti kerangnya sudah ada kandungan Merkuri. Nah, itu harus hati-hati. Oke, lanjut. Oke, rekomendasi. Jadi karena udah tinggal 10 menit ya. Jadi rekomendasi dalam terhadap permasalahan yang sudah saya paparkan tadi, saran yang dapat saya sampaikan, pertama, penegakan regulasi. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah membuat peraturan, tinggal penegakannya saja, tinggal pengawasannya saja. Karena kalau ini dibiarkan, terabaikan, nah itu yang terjadi sampai saat ini. Permasalahan di pinggiran Sungai Kapuas itu masih menjadi suatu masalah yang harus segera ditanggulangi. Ya, oke, lanjut Pak Anton. Kemudian kita perlu kerjasama terhadap instansi terkait, terutama di kesehatan, baik itu program khusus mengenai rumah sehat, ya. Kemudian dinas pekerjaan umum, perbaikan rumah dan pembangunan jamban sehat. Saya rasa ini bisa dianggarkan ya untuk rumah yang benar-benar perlu dibantu. Oke, lanjut. Tinggal 2 slide lagi, Bu. Oke. Kemudian peningkatan komunikasi, edukasi dan informasi. Nah, ini kita bisa berperan ini juga di sini. Ya, kita bisa memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat di bantaran sungai, apalagi kepada anak-anak. Kita harap anak-anak sebagai agent of change, agent yang bisa membuat suatu perubahan. Ciptakan mindset, oh BAB di sungai itu malu lah, pasti dilihat orang. Nah, kita buat aja mindset seperti itu, sehingga mereka dapat mulai perubahan di dalam lingkungan keluarganya. Oke, lanjut. Kemudian STBM. Nah, ini STBM sampai saat ini masih dilaksanakan oleh pemerintah, di mana ada 5 pilar, ada stop buang air besar sembarangan, mengelola limbah cair rumah tangga yang aman, pengelolaan air rumah tangga, kemudian ada itu yang keempatnya untuk sumber ya, sumber air bersih, dan yang kelimanya tentang apa? Bisa digeser Pak Anton? Escape aja Pak Anton. Ini dia. Enggak, dia di sini dia. Oke, mungkin kita bisa skip dulu lah. Mungkin lanjut satu slide lagi. Dan yang terakhir adalah saya merekomendasikan jamban yang namanya pengolahan limbah dari WC itu menggunakan model tripikon. Lanjut Pak Anton. Ada yang udah pernah septic tank seperti ini? Wah, belum pernah ya. Ini adalah penerapan septic tank tripikon pada jamban di pinggiran sungai. Nah, ini merupakan suatu teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk masyarakat di pinggiran sungai ya. Nah, di mana tripikon adalah instalasi pengolahan feses atau tinja yang dapat digunakan pada daerah berair, pinggiran sungai dan sebagainya. Nah,
Keunggulannya ini cocok digunakan pada perumahan di daerah perairan dan rumah yang mengapung seperti yang di pinggiran Sungai Kapuas. Kemudian material yang digunakan mudah didapat dan tidak mahal juga. Nah, tidak memerlukan lahan yang besar, jadi modelnya cukup seperti ini. Dan dari segi pembuatannya tergolong mudah sehingga dapat dikerjakan tenaga lokal, maksudnya kita tuh bisa buatnya. Nah, kemudian dalam hal pemeliharaan, septic tank Tripicon tergolong mudah, yaitu cukup dengan melakukan pencegahan masuknya benda asing atau sampah ke dalam septic tank. Jadi tinggal dikondisikan saja, jangan sampai ada sampah yang masuk. Kalau sampah kan tidak bisa diuraikan, itu tersumbatlah nanti pipanya. Tapi kalau feses yang masuk, nah ini bisa diolah sehingga feses yang dikeluarkan ke sungai, dibuang di sungai itu sudah dalam keadaan yang aman. Sudah aman dari E. coli dan zat-zat berbahaya lainnya. Jadi pengolahannya seperti itu. Ini solusi untuk jamban yang ada di pinggiran sungai. Oke, lanjut Pak Anton. Oke, mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan dalam materi gambaran permasalahan kesehatan lingkungan di pinggiran sungai. Jadi kita masih banyak PR besar sebagai orang aliran sungai ya, yang harus kita lakukan pada teman-teman yang ada di pinggiran sungai, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.